Awas, ini kepada ideologi loh ya tegasnya, bukan kepada organisasi. Organisasi pemerintah sudah ada ketegasan, HTI dibubarkan, organisasinya, tetapi ideologinya, ideologi HTI masih berkembang biak kok di Indonesia. Dan yang mengancamnya itu sebetulnya bukan bungkusnya, bukan cangkangnya, tetapi isi daripada cangkang itu sendiri. Apa? Ideologinya. Kenapa HTI dibubarkan? Karena punya dasar ideologi yang akan mengancam Pancasila. Dan dasarnya ini, ideologinya ini tidak diperhatikan. Ya, pentolan-pentolan pendakwah khilafahnya ini tidak diciduk satu persatu. Nah ini masalahnya, sehingga sampai detik ini orang masih ada aja yang berani meneriakkan tentang sistem khilafah di Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah hanya membubarkan cangkangnya tanpa memperhatikan isinya. Boleh jadi mereka membangun kekuatan yang lebih dahsyat daripada sebelum dia dibubarkan cangkangnya. Tapi isinya boleh jadi sekarang lebih merapat, lebih kuat, lebih kokoh, lebih akan dipersiapkan untuk melawan kita semua. Ini berbahaya, ancaman yang perlu kita prediksi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kalian sudah tahu gak kabar yang menggemparkan jagat dunia media yang bersumber dari Arab Saudi? Arab Saudi mulai akan tegas kepada orang-orang yang meneriakkan tentang sistem khilafah versi pikiran sekelompok orang. Ini harus cukup tegas ya, mengatakan versi pikiran sekelompok orang. Karena tidak semua orang Islam meneriakkan tentang keharusan berdirinya sistem khilafah. Ya, bahkan Saudi itu akan memancung kepala orang, kepala pendakwah yang meneriakkan tentang sistem khilafah. Ini perubahan yang begitu luar biasa, yang begitu signifikan dari Arab Saudi. Setelah sebelumnya kita tahu sama-sama, Arab Saudi merupakan sumber dari paham Wahabisme. Dan parahnya, memang paham Wahabisme ini merangsek masuk sampai ke Indonesia. Sampai saat ini masih ada atau bahkan cukup banyak di Indonesia penganutnya. Padahal Arab Saudi sendiri itu sudah sangat anti sekali kepada orang yang punya paham Wahabisme. Arab Saudi saat ini sudah sangat modern. Arab Saudi saat ini sudah sangat modern. Moderasi beragamanya sudah sangat tinggi. Jadi kita apresiasi ketegasan Arab Saudi. Yang saya harap untuk ketegasan ini juga ditiru oleh pemerintah Indonesia. Ketegasannya kepada orang-orang yang selalu teriak-teriak sistem khilafah mestinya dihukum seberat-beratnya. Karena kalau tidak ada hukuman bagi mereka yang selalu teriak sistem itu, maka mereka akan terus berteriak. Ya, maka mereka akan terus berteriak. Saya punya keyakinan tidak akan berpengaruh kepada sistem politik yang ada di Indonesia, nggak bakalan. Tetapi teriakan mereka minimal bakal membawa satu persatu dari warga Indonesia untuk punya paham yang sama. Dan ini berbahayanya di sini. Jadi orang-orang yang meneriakan itu di Indonesia hanya sekedar komoditas politik saja. Dan ini saya kira juga akan mengganggu kestabilan politik yang ada di Indonesia. Satu kali lagi, maka saya berharap untuk ketegasan Arab Saudi juga ditiru oleh Indonesia. Ketegasan Singapura juga ditiru oleh Indonesia. Karena di Indonesia ini masih marak dan banyak sekali orang-orang yang teriak itu. Ya, padahal kan seluruh dunia juga, bahkan Arab Saudi juga sudah sangat melawan orang yang berteriak tentang sistem khilafah ini. Karena ya absurd, apa? Nggak ada, mereka cuma ngomong teriak-teriak aja. Tidak menyodorkan tentang sistem-sistem yang seharusnya dipakai. Enggak. Dan lagian, sistem khilafah selalu saya katakan tidak termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nggak ada sistem khilafah, sistem yang baku. Nggak ada, nggak ada.
Saya tunggu ketegasan pemerintah Indonesia di dalam hal ini. Dan kepada yang teriak urusan ideologi ini, menurut saya hukumannya harus beda dengan yang hukuman-hukuman yang lain yang ada di Indonesia. Karena ideologi ini kunci sebetulnya. Menurut saya ideologi ini kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara. Mau SDM-nya, mau sosialnya, mau budayanya, mau pendidikannya, mau semuanya. Ya, kunci ini. Ideologi. Harus dibereskan dulu ideologinya yang merata di seluruh rakyat Indonesia. Ya, nggak apa-apa banyak ideologi, cuma jangan yang melawan dasar negara kita. Itu, bos, ya. Nggak apa-apa ideologi banyak, nggak apa-apa. Cuma jangan ya sampai berkembang satu pun ideologi yang akan mengganggu ideologi negara. Kalau ada satu ideologi yang akan mengganggu dasar ideologi negara, maka ini akan menjadi benalu. Ya, akan jadi bumerang, yakin saya. Dan ideologi itu akan menyebar ke banyak kepala, bos. Maka satu kali lagi harus dihadirkan hukum yang benar-benar tegas untuk menindak mereka-mereka yang terus meneriakkan tentang khilafah. Satu kali lagi saya tunggu ketegasannya. Oke, kita baca nih ya beritanya, sedang ramai sekarang. Saudi Arabia akan pancung kepala pendakwah sistem khilafah. Menarik nih. Radikalisme tidak memperoleh tempat di Saudi Arabia. Pemerintah kerajaan itu akan menghukum pancung kepala tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian kepada pendakwah sistem khilafah. Tanpa melalui proses pengadilan, ya. Satu kali lagi, tanpa melalui proses pengadilan, Arab Saudi akan memancung langsung kepala yang meneriakkan tentang sistem khilafah. Ini bagian daripada ketegasan yang luar biasa bagi saya. Menurut pemerintah kerajaan Saudi Arabia, pendakwah sistem khilafah sama halnya menyebarkan kesesatan dan ancaman kepada raja. Raja sudah berfatwa, pancung kepala bagi pendakwah penyebar sistem khilafah tanpa pengadilan. Menurut saya keren ini, harus memang ada ketegasan nih. Dikutip dari Saudi, Putra Mahkota Muhammad bin Salman menegaskan, raja memiliki kewenangan penuh mengeluarkan fatwa akhir atau dekrit agama. Kepada majalah Amerika Serikat, Muhammad bin Salman menjelaskan, Dewan Fatwa berfungsi sebagai penasihat raja. Mereka hanya memberi nasihat, tapi fatwa terakhir adalah ucapan raja, ujarnya. Dalam ajaran Islam, kata Muhammad, penguasa memiliki fatwa terakhir. Oke, lanjut. Semua sumpah kesetiaan, baiat pada raja, penguasa, dan raja yang menentukan tegasnya, termasuk fatwa untuk berdakwah sistem khilafah. Ya, sekali lagi ini penting ketegasannya untuk ditiru. Ya, untuk ditiru. Ya minimal kalaupun tidak dipancung, karena bakal banyak sekali yang ribut ya. Kalau tidak dipancung, kurungannya seumur hidup. Keren kan? Keren. Keren, bos. Ini satu kali lagi urusan ideologi. Urusan dasar negara. Urusan ideologi negara yang mestinya semua orang harus patuh. Harus tunduk. Gitu dong. Banyak kan sekarang yang meneriakan tentang sistem khilafah, yang bahkan mensyirik-syirikan Pancasila. Masih ada kok, masih banyak kok. Ya, masih banyak kok di Indonesia. Dan mereka santai-santai saja karena memang tidak ada hukum yang benar-benar tegas kepada mereka-mereka. Awas, ini kepada ideologi loh ya tegasnya, bukan kepada organisasi. Organisasi pemerintah sudah ada ketegasan. HTI dibubarkan. Yang berbau-bau khilafah ini seperti FPI juga sudah dibubarkan organisasinya. Tetapi ideologinya, ideologi HTI masih berkembang biak kok di Indonesia. Dan yang mengancamnya itu sebetulnya bukan bungkusnya, bukan cangkangnya, tetapi isi daripada cangkang itu sendiri. Apa?
ideologinya. Kenapa HTI dibubarkan? Karena punya dasar ideologi yang akan mengancam Pancasila. Dan dasarnya ini, ideologinya ini tidak diperhatikan. Ya, pentolan-pentolan pendakwah khilafahnya ini tidak diciduk satu persatu. Nah ini masalahnya, sehingga sampai detik ini orang masih ada aja yang berani meneriakkan tentang sistem khilafah di Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah hanya membubarkan cangkangnya tanpa memperhatikan isinya. Boleh jadi mereka membangun kekuatan yang lebih dahsyat daripada sebelum dia dibubarkan cangkangnya. Tapi isinya boleh jadi sekarang lebih merapat, lebih kuat, lebih kokoh, lebih akan dipersiapkan untuk melawan kita semua. Ini berbahaya, ancaman yang perlu kita prediksi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.